Assalamualaikum adik-adik, apa kabar? Oke, Ustazah harap kalian baik-baik aja ya, dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke materi terakhir dalam relasi fungsi ya, yaitu menentukan bentuk fungsi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan siapkan alat tulis kalian dan jangan lupa dicatat di buku catatan kalian ya. Oke, sudah siap? Kita mulai. Menentukan bentuk fungsi. Rumus umum fungsi linier yaitu f(x) sama dengan ax ditambah b. Masih ingat kan kemarin f(x) sama dengan ax ditambah b? Itu adalah bentuk umumnya. Jadi tidak harus melulu f(x), nanti bisa gx, bisa hx dan seterusnya ya. Masih ingat kan? Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang langkah-langkah menentukan bentuk fungsi. Yang pertama, menentukan hubungan nilai f(x) dengan nilai x. Yang kedua, membentuk persamaan dalam A dan B dengan cara mengganti nilai x dengan nilai-nilai yang ditentukan. Kalau misalkan hanya membaca ini, tentunya kalian bingung ya. Nah, sekarang kita langsung terapkan dalam contoh soal agar mudah dipahami. Contoh soal yang pertama, di sini Ustazah punya tabel. Di sini x-nya ada 2, 3, 4, 5. Fx atau hasil bayangan dari x itu 7, 10, 13, dan 16. Paham? Nah, soalnya yaitu tabel tersebut menunjukkan tabel fungsi f dengan fx sama dengan ax ditambah b. A dan b adalah bilangan real. Tentukan yang pertama bentuk fungsi, yang kedua bayangan dari bayangan dari 10, maaf ya. Oke, kita mulai penyelesaiannya. Tadi kan kita punya tabel x dan fx ya, 2, 3, 4, 5. Hasil fx-nya adalah 7, 10, 13, dan 16. Sekarang perhatikan fx-nya. Dari 7 ke 10 ditambah 3 ya. Dari 7 ke 10 ditambah 3. Begitu juga 10 ke 13. Dia juga ditambah 3. 13 ke 16 juga ditambah 3. Nanti dan seterusnya pasti akan ditambah 3, ditambah 3, dan seterusnya. Paham? Nah, sekarang yang A. Kita hubungkan dulu hubungan antara x dan fx dapat dinyatakan sebagai berikut. Sekarang perhatikan. Jika x-nya 2, fx hasilnya adalah 7. X-nya 2, fx-nya 7. Maka kita rubah 3 di sini kita dapat dari perbedaannya. Tadi 7 ke 10, 10 ke 13 kan ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. Jadi fx-nya ini 3 kita tulis di depan. Kemudian dikalikan 2 ini didapat dari x-nya yang di depan. Oke. Nah, ditambah 1 ini kalian boleh ditambah, boleh dikurangi biar hasilnya menjadi 7. 3 kali 2 kan 6. Biar menjadi 7 hasilnya kan harus ditambah 1. Paham ya? Jadi 3 kali 2 ditambah 1. Nah, sekarang jika x-nya 3 hasilnya adalah 10. Sama seperti tadi, 3 yang merah ini didapat dari selisihnya ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. 3 yang belakang yang warna biru ini didapat dari nilai x-nya. Nilai x-nya adalah 3. 3 kali 3 hasilnya 9 ya. Biar menjadi 10 juga kita tambah dengan 1. Paham? Begitu juga seterusnya. X sama dengan 4. Artinya 3 yang ditambah ini kalikan x kalikan 4 ditambah 1. Jadi sebelum kita ke bayangan dari 10 dulu ya. Jadi bentuk fungsinya adalah 3. Yang biru tadi
biru tadi ini kan X. Jadi di sini 3X ditambah 1. 3X ditambah 1. 3X ditambah 1. Paham? Jadi nanti kalian tambahkan di bawah sini bentuk fungsinya fx, f dalam kurung x sama dengan 3x ditambah 1. Kenapa bisa x? Karena yang biru-biru ini tadi didapat dari nilai x. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke yang B. Bayangan dari 10. Artinya kita mencari nilai x-nya itu kita ganti 10. Sekarang, tadi kan x-nya yang perkalian ini kan nilai x-nya. Ya, yang perkalian ini nilai x-nya. Yang 3 ini ditambahnya. Jadi 3-nya tetap karena ditambah 3 ditambah 3. Dikalikan nilai x-nya di sini yang diminta adalah 10. Kemudian ditambah 1. 3 kali 10 31 ditambah 1 hasilnya 30. 3 kali 10 itu 30 ditambah 1 hasilnya 31. Paham ya sampai di sini ya? Oke, kita lanjut. Nah, soal yang nomor 2. Suatu fungsi ditentukan dengan fx sama dengan ax ditambah b. Jika diketahui nilai f4 sama dengan 5 dan f negatif 2 sama dengan negatif 7, maka tentukan yang pertama nilai a dan b. Jadi nilai a berapa, b-nya berapa. Yang B, kalian tentukan bentuk fungsinya. Kalau sudah diketahui nilai a-nya berapa, b-nya berapa, dari sini fx ini nanti tinggal kalian ganti, a-nya diganti berapa, b-nya diganti berapa. Paham ya? Oke, kita lihat penyelesaiannya. Sekarang yang pertama, f4 tadi kan hasilnya 5. Tadi kan bentuk umumnya ax ditambah b. Ya kan? Nah, di sini A-nya tetap, X-nya AX ditambah B. X-nya kita ganti yang ada di dalam kurung. X-nya kita ganti 4. Jadi 4A ditambah B, hasilnya 5, sama dengan 5. Begitu juga dengan negatif 2. F negatif 2 sama dengan negatif 7. Jadi X-nya AX ditambah B, X-nya kita ganti dengan negatif 2. Jadi negatif 2A ditambah B sama dengan negatif 7. Paham? Jadi kita peroleh 4 dan negatif 2 ini dari angka yang ada di dalam kurung. A-nya ini kita dapat dari rumus umum bentuk tadi. Oke ya. Nah, sekarang perhatikan. Di sini kita mau hilangkan salah satu, A maupun B. Sekarang perhatikan yang sudah sama. A itu kan masih beda. Di sini angkanya 4, di sini angkanya negatif 2. Jadi tidak bisa kita hilangkan. B sama ya, di sini B, di sini juga B. Jadi yang kita hilangkan adalah yang B. Paham? Yuk, biar B-nya hilang, berarti kan kita kurangkan. B dikurangi B, nanti kan hasilnya hilang, B-nya 0. Jadi di sini kita kurangkan, kita beri tanda negatif atau pengurangan. Sekarang pelan-pelan 4A, A-nya nanti aja. Nah, A-nya nanti tinggal ditulis aja nggak apa-apa. 4 dikurangi negatif 2. 4 dikurangi negatif 2. Dikurangi ketemu negatif, hasilnya menjadi positif ya. Jadi 4 ditambah 2, 6A. 5 dikurangi negatif 7. Pengurangan ketemu negatif menjadi positif ya. Jadi 5 ditambah 7, hasilnya 12. Jadi kita peroleh A-nya 2. Dari mana A-nya 2? 12 dibagi 6. Paham?
Oke, pelan-pelan ya. Nah, karena sudah kita peroleh A-nya di sini 2, di sini kita peroleh A-nya sama dengan 2, maka kita substitusikan. Kita pilih, boleh yang atas, boleh yang bawah. Di sini Ustazah pakai persamaan yang atas ini, yang 4A ditambah B sama dengan 5. Sekarang kita geser ke sini. 4A ditambah B sama dengan 5. Tadi kan A-nya sudah ketemu 2. Oke, jadi di sini A-nya ini kita ganti dengan angka 2. Jadi 4 kali 2 ditambah B sama dengan 5. Paham ya? Sekarang kita kerjakan. 4 kali 2 hasilnya 8. B-nya tetap 8 ditambah B sama dengan 5. Paham? Oke. Nah, sekarang karena 8 ditambah B kan tidak bisa dikerjakan. Jadi 8 yang ini kita pindah ruas. Jadi positif dipindah ruas menjadi negatif ya. Jadi 5 dikurangi 8. 5 dikurangi 8 hasilnya negatif 3. Jadi kita peroleh B-nya sama dengan negatif 3. A-nya sudah ketemu 2, B-nya sudah ketemu negatif 3. Paham? Yang A sudah terjawab ya. Sekarang yang B. Tadi kan fungsi fx ax ditambah B ya. A-nya sudah ketemu berapa? 2, B-nya sudah ketemu negatif 3. Jadi bentuk fungsinya kita ganti. Sekarang A-nya kita ganti 2, X-nya tetap, plusnya tetap, B-nya kita ganti dengan negatif 3. Paham? Nah, sekarang positif plus penjumlahan ketemu negatif, hasilnya menjadi negatif. Nah, kita peroleh bentuk fungsinya adalah 2x dikurangi 3. Sampai di sini paham? Oke, kalian pahami pelan-pelan. Nanti jika ada yang ditanyakan, silahkan kalian boleh tanya ke Ustazah. Bisa WA Ustazah, mana yang masih bingung. Oke, demikian pembelajaran matematika hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.